Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Seberapa parahkah pergaulan bebas di antara anak-anak muda di Indonesia zaman sekarang? Cukup parah sedemikian sehingga kalangan konservatif pasti akan sangat ketakutan, miris, dan khawatir terhadap apa yang akan terjadi di masa depan, khususnya ketika akan mendengarkan apa yang saya sampaikan berikut ini. Jadi saya ingin menjelaskan dalam beberapa indikasi. Pada tahun 2022, satu akun X itu mengemukakan sebuah kata-kata, sebuah istilah, yaitu jatah mantan. Apa itu? Itu ternyata adalah sebuah fenomena di zaman sekarang, anak-anak Indonesia, muda-mudi di Indonesia, ketika mereka mau melangsungkan pernikahan, mereka justru akan nyamperin mantannya untuk melakukan aktivitas seksual secara bebas dengan dia, dengan dalih bahwa sebentar lagi kita akan terpisah dan bahwa di masa lampau kita sebenarnya saling mengisi, saling mencintai, saling membahagiakan, tapi kemudian karena satu hal terpisah dan sekarang saya akan menjalani kehidupan yang berbeda dengan orang lain, maka justru pada waktu itu mereka akan melakukan aktivitas seksual dengan orang yang bukan pasangannya. Dan ini fenomena, ini bukan kasus, ini fenomena. Fenomena di mana orang yang mau menikah justru malah melakukan perselingkuhan sebelum mereka melakukan prosesi. Makanya kalau misalkan Baraya cek di media sosial, di media massa, itu banyak sekali, mungkin ribuan jumlahnya, video-video yang isinya kurang lebih adalah 1 minggu sebelum pernikahan, calon istri saya malah selingkuh kepergok sama laki-laki yang lain. Atau misalkan sudah bertunangan, ternyata si laki-laki malah ketahuan selingkuh dengan mantannya, dan lain sebagainya. Baraya silahkan cek, ada begitu banyak seperti itu. Karena ini adalah sebuah fenomena. Betapa bobroknya dan betapa rusaknya etika masyarakat di Indonesia di zaman sekarang, sehingga ada hal-hal, ada fenomena-fenomena yang seperti itu. Dan kalau misalkan indikasinya semacam ini, bisakah kita menyamakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia sama aja dengan yang di Barat? Di sana, di Barat itu pergaulan bebas, di Indonesia juga sama. Di sana seks bebas, ya di sini juga sama. Yang membedakannya itu adalah soal kemunafikan. Jadi, bangsa Barat melakukan aktivitas seksual di luar nikah misalkan, itu terbuka, itu didiskusikan di ruang publik, didiskusikan bersama masyarakat secara keseluruhan, bahkan juga ada regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi, ketika mereka melakukan sesuatu yang seperti itu, kemudian misalkan ada dampak negatifnya, misalkan soal penyakit, atau misalkan bayi yang dilahirkan tanpa ayah dan sebagainya, masyarakat sudah biasa-biasa aja menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah, dan bahkan mereka bahu-membahu, bantu-membantu untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Termasuk juga peraturan pemerintah akan keluar tentang si bayi yang keluar ini nanti hak milik siapa, sudah ada peraturannya. Atau kalau misalkan tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, diasuh sama siapa, itu juga semuanya sudah ada peraturannya. Sedangkan di Indonesia, dengan level kebebasan seks yang sama besarnya, itu kita tidak memiliki regulasi apapun, tidak memiliki apapun, bahkan kita cenderung menghakimi dan menghujat, serta mengintimidasi orang yang melakukannya, sedemikian sehingga misalkan si perempuannya biasanya akan memiliki motivasi yang memadai, cukup untuk mengakhiri hidupnya atau mengakhiri jabang bayinya. Jadi aktivitas seksualnya sama, tapi kalau di sana ada mitigasinya, kalau di sini ditutup oleh kemunafikan, sehingga dampaknya menjadi jauh lebih buruk lagi. Gitu. Jadi aborsi menjadi lebih tidak aman, menjadi lebih banyak, kemudian penelantaran bayi, kemudian persekusi terhadap perempuan dan sebagainya, itu menjadi jauh lebih banyak yang terjadi di Indonesia. Padahal sama-sama bebas. Gitu. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena di antaranya adalah pranata keagamaan di Indonesia itu hanya memberikan sanksi sosial, hanya memberikan amarah kepada orang yang melakukannya, tetapi tidak memiliki gagasan, tidak memiliki sistem tentang bagaimana cara untuk mengantisipasinya, bagaimana cara untuk menghindarinya, atau untuk mencegahnya. Gitu. Kan kita misalkan, saya mohon maaf ya, ustadz-ustadz itu hanya fokus tentang dosanya ini begini, kita harus perlakukan orang seperti ini dan seperti itu, dan jangan sampai terjadi begini dan begini, tapi bagaimana caranya? How? Tidak ada sistemnya, tidak ada mekanismenya gitu. Jadi ya masalahnya, salah satu di antara sekian masalahnya adalah menjadi seperti itu gitu. Dan bahkan lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren justru malah mempopulerkan penyimpangan-penyimpangan seksual yang beraneka ragam yang terjadi di dalam sana itu. Makanya kalau misalkan etika kita sekarang itu sedemikian buruknya dan itu ditutupi oleh kemunafikan, maka kita tidak heran harusnya ketika menyebutkan angka bahwa sekitar 70% anak-anak muda di Indonesia di usia 16 tahun sudah melakukan aktivitas seksual di luar nikah.
Itu datanya ada yang seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan di Indonesia ditutup-tutupi, kan berarti ada pencegahan untuk melakukan tindakan yang lebih buruk lagi atau lebih jauh lagi. Bagaimana dengan di Barat? Di Barat kan tidak ditutup-tutupi, itu terbuka. Jadi kedepannya seperti apa? Nah, kedepannya akan jauh lebih aneh, jauh lebih menyimpang, jauh lebih bervariasi. Kita sekarang akan berbicara tentang pernikahan di masa depan. Lembaga sakral yang namanya perkawinan itu, di Barat sekarang, bukan sekarang, sebenarnya sudah lama dipertanyakan, dan hasil dari pertanyaan itu pada akhirnya mengarah pada begitu banyak bentuk-bentuk pernikahan yang aneh-aneh di masa depan. Saya akan menjabarkan ada 6 bentuk pernikahan yang aneh di Barat dan mungkin juga akan terjadi di seluruh dunia. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Beberapa tahun silam, media-media di Indonesia memberitakan bahwa di Inggris pun ada poligami. Dan poligami itu ternyata poligami yang menyenangkan. Karena si istri-istrinya itu hidup harmonis, satu atap, punya anak bareng-bareng, dan tidak ada keributan di antara mereka. Sebenarnya media di Indonesia itu salah paham untuk menyebut bahwa itu namanya poligami. Sebenarnya bukan poligami, itu adalah poliamori. Poliamori itu adalah bentuk pernikahan antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya, di mana gender yang jumlahnya lebih dari satu itu adalah biseksual. Jadi yang tadi itu sebenarnya adalah laki-laki menikah dengan seorang perempuan biseksual, seorang perempuan menikahi perempuan yang lain yang juga biseksual, dan perempuan yang biseksual itu juga menikah dengan seorang laki-laki heteroseksual. Jadi seperti seorang memiliki 2 istri, tapi sebenarnya yang terjadi adalah setiap orang di sana menikahi satu sama lain, sehingga setiap satu orang memiliki 2 pasangan sekaligus. Nah, ini membingungkan, tetapi jujur saja bahwa ini sebenarnya adalah sesuatu yang sedang berkembang sangat pesat di dunia Barat, yaitu poliamori, di mana setiap orang berpikir bahwa kan cinta dan seksualitas itu sudah tidak bisa lagi dibatasi oleh aturan-aturan tradisional dan konservatif. Jadi kita berhak untuk mengekspresikannya. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki heteroseksual berhak untuk menikahi dengan perempuan heteroseksual, lalu bagaimana dengan laki-laki atau perempuan biseksual? Berarti dia hanya mendapatkan separuh dari cintanya, karena biseksual itu kan membutuhkan dua-duanya gitu lah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, makanya kemudian di negara-negara yang Barat itu ya sudah lumrah juga ketika ada kalangan-kalangan atau pasangan-pasangan yang memutuskan untuk melakukan hubungan pernikahan yang seperti ini. Nah, itu adalah satu di antara bentuk pernikahan di masa depan, karena sekarang itu lagi berkembang dan sudah banyak mempertanyakan soal hubungan pernikahan yang satu lawan satu. Sekarang itu di sana itu dipertanyakan banyak. Bahkan di Indonesia misalkan Pak Rocky Gerung juga kan sering mempertanyakan hal yang seperti itu. Nah, di Barat itu sudah lumrah, makanya wujud dari pertanyaan itu diantaranya adalah gimana kalau misalkan kita nikahnya bareng-bareng sama-sama gitu. Satu laki-laki beberapa perempuan biseksual, atau satu perempuan dengan beberapa laki-laki biseksual gitu. Itu adalah bentuk pernikahan di masa depan. Atau ada bentuk pernikahan yang lain juga di masa depan, itu apa? Ya, pernikahan sesama jenis. Nah, ini juga sudah terjadi, di mana sekarang pernikahan itu kan sudah tidak dikaitkan lagi dengan laki-laki atau perempuan, karena laki-laki dibiaskan definisinya, perempuan dibiaskan definisinya, dan kemudian sekarang ada begitu banyak variasi seksual, dan semuanya variasi seksual itu tidak dikaitkan dengan ciri-ciri fisik, kondisi hormon, kondisi tubuh, dan sebagainya, tapi disesuaikan dengan kehendak. Jadi siapapun berhak untuk mengaku dirinya itu laki-laki atau perempuan, terlepas apakah ciri-ciri fisiknya mendukungnya atau tidak gitu. Di dunia Barat kan seperti itu. Dan karena itu, maka pernikahan sekarang itu menjadi laki-laki dengan laki-laki ada, perempuan dengan perempuan juga ada. Dan luar biasanya di Inggris, di Jerman, di Spanyol, di Amerika Serikat, orang-orang yang menikah dengan sesama jenis itu mendorong pernikahan sakral yang lebih baik. Jadi kan tadi itu ya, ada pertanyaan, emang penting nggak sih di zaman sekarang pernikahan itu gitu? Kan sekarang seks dan reproduksi sudah dipisah. Kan setiap perempuan zaman sekarang juga sudah bisa hidup secara independen. Dan laki-laki juga sebenarnya bisa melampiaskan hasrat seksualnya ke sembarang perempuan. Katakanlah seperti itu. Sudah ada pengaman, sudah ada alat aborsi, sudah ada peranata sosial dan ekonomi, sudah ada pendidikan yang memadai dan sebagainya. Ya, apa pentingnya pernikahan? Nah, pertanyaan itu secara kompak dijawab oleh orang yang sangat konservatif terhadap pernikahan dengan orang yang gay
atau yang lesbian yang menikah yang mengatakan bahwa pernikahan itu sakral gitu. Jadi kalau misalkan ada perdebatan pernikahan itu sakral atau tidak, ini kaum konservatif dengan LGBT itu sekarang ada dalam satu barisan yang sama gitu. Karena sebenarnya yang gay dan yang lesbian juga mungkin sudah lama untuk bisa berharap mereka juga memiliki status legal, formal, yang diterima secara sosial, dan karena itu mereka mendambakan pernikahan sama seperti kawan-kawan mereka yang lawan jenis. Jadi mereka juga ingin diakui sebagai pernikahan yang sakral walaupun mereka sejenis. Di Amerika Serikat kita sudah mengetahui jumlahnya banyak, sudah diakui juga secara legal dan sebagainya, dan ada puluhan negara-negara barat yang sudah mengakui itu dan sebagainya. Kira-kira di Indonesia apakah akan diterima itu atau tidak ya? Yang jelas jumlahnya menjadi semakin lama semakin banyak. Dan saya sih mengira cepat atau lambat itu juga pasti akan merembet ke Indonesia. Dugaan saya sih seperti itu. Dan itu adalah jenis pernikahan kedua di masa depan yang zaman sekarang mungkin adalah sesuatu yang tabu. Yang ketiga itu adalah jenis pernikahan open marriage atau open relationship. Apa itu? Nah, ini lebih aneh lagi. Open marriage atau open relationship itu adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan di mana dua-duanya berkomitmen untuk mengizinkan pasangannya untuk melakukan aktivitas seksual dengan wanita atau laki-laki yang lain. Jadi misalkan saya menikah, jangan saya lah. Jadi misalkan Baraya menikah dengan seorang perempuan gitu ya. Misalkan, nah Baraya mempersilahkan si perempuan itu untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, dan Baraya juga diizinkan untuk melakukan hal yang sama dengan orang lain juga gitu. Nah, ini sebenarnya didasarkan bahkan pada kajian-kajian filosofis, semacam misalkan untuk apa kita membatasi pernikahan dan cinta kita itu hanya pada satu orang saja gitu. Kenapa harus seperti itu gitu? Kalau misalkan kita sayang, kita cinta, ya berarti cinta itu harus melampaui hasrat seksual kita, dan karena itu kita cinta pada istri kita, betapapun si istri itu bisa aja melakukan aktivitas seksual dengan pria yang lain. Begitupun si perempuannya. Kalau si perempuan itu percaya kepada kita, cinta kepada kita, maka dia tidak akan keberatan kalau misalkan kita melakukan aktivitas seksual dengan perempuan yang lain gitu. Iya, saya yakin Baraya akan merasa kayak gimana gitu. Tapi ini juga sebenarnya adalah sesuatu yang diramalkan akan terjadi di masa yang akan datang. Dan jumlahnya semakin kesini tuh semakin banyak. Bahkan kalau misalkan Baraya mengetahui, ada beberapa pesohor di dunia juga yang suka melakukan hal yang semacam itu. Jadi dengan suami, dengan istri menikah, tetapi ya mereka masing-masing juga melakukan itu. Dan seperti yang saya bilang, di Indonesia juga sebenarnya banyak yang seperti itu. Dan cuman kita tuh diselubungi, ditutupi oleh kemunafikan gitu. Jadi saya pernah punya murid itu adalah anak dari anggota dewan. Anak dari anggota dewan itu cerita bahwa si papahnya itu sering melakukan aktivitas seksual dengan perempuan-perempuan yang lain, dan si ibunya juga sama, sudah melakukan hal yang seperti itu, dan mereka ya baik-baik aja, pura-pura nggak tahu, pura-pura tutup kuping gitu, karena mereka sama-sama melakukannya, tapi ditutupi oleh kemunafikan gitu. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan di Barat dan di sini itu sama-sama seperti itu, cuman di sana mah terbuka dan disampaikan ke ruang publik, kemudian ada mitigasinya, ada masalah-masalah yang harus dipecahkan bersamanya dan sebagainya, sedangkan di Indonesia tertutup semuanya. Kayak gitu. Makanya penggerebekan ya padahal mah ya semuanya juga berjalan gitu, cuman kita ditutup-tutupi. Itu adalah jenis yang ketiga, pernikahan di masa depan yang akan mewujud dan nampaknya aneh gitu. Kemudian yang keempat itu adalah pernikahan swinger atau swinging, atau pernikahan di mana ada pasangan suami istri, ada pasangan yang lain, dan masing-masing itu mereka bikin kelompok, kemudian mereka partneran gitu, bisa tuker-tukeran pasangan. Jadi si laki-laki punya temen, tukeran istri dong semalam ini doang gitu, ya tukeran yang seperti itu. Atau misalkan bahkan orang yang sesama tidak saling kenal, tukeran yuk, tukeran, ya kita sepakati bersama. Nah itu swinger. Satu hal yang cukup luar biasa adalah di Amerika Serikat di tahun 2023, orang yang melakukan swinger secara terus-menerus, permanen maksudnya, mereka memang sering terbiasa melakukan seperti itu jumlahnya 2,5 juta pasangan. Bukan 2,5 juta orang, 2,5 juta pasangan. Luar biasa besar. Dan 15 juta orangnya OTW ke sana, 25 juta orangnya itu sedang penjajakan untuk melakukan hal yang seperti itu.
luar biasa angkanya. Di Indonesia lagi-lagi kita tidak memiliki data karena semuanya tertutup. Tapi saya curiga memang sebenarnya banyak juga klub-klub yang semacam itu di Indonesia. Tapi dipastikan di masa depan ketika lembaga pernikahan sudah benar-benar dipertanyakan dan kesakralannya sudah tidak lagi diterima, maka orang-orang yang melakukan swinger itu sudah semakin lama semakin banyak. Dan mereka juga mengajukan sampai banyak alasan. Di Amerika Serikat itu sempat ada survei dan mereka bilang ada 9 alasan kenapa mereka melakukan itu. Karena fantasi seksual mereka, dan karena untuk mencegah perselingkuhan. Jadi daripada terjadi perselingkuhan, kan maksudnya di belakang mendingan sama-sama terbuka aja gitu. Karena kalau si suaminya selingkuh, berarti sebagai kompensasinya maka si perempuannya juga dipersilahkan untuk melakukan hal yang sama, tapi terbuka dan di depan mata masing-masing pasangannya gitu. Kemudian bentuk pernikahan yang selanjutnya itu adalah pernikahan tanpa pernikahan. Iya, kan, atau misalkan hidup bersama atau kumpul kebo lah. Dan ini adalah yang paling populer di negara-negara barat untuk ukuran variasi pernikahan gitu. Jadi mereka itu memutuskan untuk hidup bersama, bahkan punya anak, kemudian saling menanggung resiko, saling menanggung kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Ya sama aja kayak suami istri, tapi tidak ada legalnya, tidak ada formalnya, tidak ada catatan agamanya, tidak ada catatan sipilnya gitu. Mereka berpikir, ya apa bedanya? Kan kalau misalkan yang menikah bisa bercerai, ya kami juga yang seperti ini bisa berpisah. Yang itu bisa bekerja sama membesarkan anak, kami juga bisa. Perbedaan satu-satunya adalah catatan sipil. Dan itu gak penting-penting amat gitu. Ngapain juga, kan cinta kasih nggak boleh terikat pada sesuatu yang terlalu legal gitu. Kan itu namanya gak manusiawi, kata mereka pikirannya seperti itu. Itu kemudian yang berikutnya, atau bukan berikutnya lah, sebenarnya bentuk-bentuk pernikahan nanti ke depan itu semakin lama semakin banyak dan semakin aneh gitu. Jadi ada misalkan orang yang memutuskan untuk menikah dengan bantal guling anime gitu ya. Itu wibu kayaknya. Ada yang nikah dengan anime, ada yang nikah dengan Menara Eiffel, ada yang menikah, soal mohon maaf ya, dengan hewan peliharaannya sendiri dan lain sebagainya. Karena semakin kesini tuh semakin banyak dan semakin bervariasi. Makanya saya katakan dalam waktu dekat Indonesia juga kayaknya akan ke bawah-bawah dan menjadi lebih terbuka atas bentuk-bentuk pernikahan yang seperti itu. Menurut Baraya bagaimana? Apakah Baraya akan terbuka dengan hal yang seperti itu? Apakah Baraya akan beradaptasi atau sepenuhnya terus-terusan akan kontra dengan hal yang seperti itu? Ya itu mah silahkan Baraya sikapi itu. Jadi apakah Baraya mau marah-marah terhadap orang yang seperti itu, atau mungkin saja Baraya yang akan dimarahin ketika Baraya bersikap terlalu konservatif? Karena kalau misalkan di Barat Baraya menghalangi seks bebas, Baraya yang dibully, yang dimarah-marahin kan gitu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.